Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pemanfaatan faktor produksi dan tingkat efisiensi teknis usaha tani jagung di Desa Socah, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Nizar dengan NIM 032, saya sendiri Siti Masita dengan NIM 033, Devi Puspitasari dengan NIM 070, dan Wanti Nusrulaili dengan NIM 091, lalu Nabila Kotrinada dengan NIM 101. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu komoditas unggulan dan juga strategis yang dimiliki Indonesia yaitu jagung, yang mana selain untuk dikonsumsi oleh rumah tangga, namun juga dapat digunakan untuk pakan ternak dan juga industri. Kemudian di Madura dengan kondisi lahan yang masuk dalam kategori lahan kering, cocok untuk ditanami tanaman jagung, di mana jagung biasanya tumbuh di kondisi lahan kering dan tidak perlu banyak diairi. Di Desa Socah memiliki lahan pertanian yang subur dan kondisi iklim yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman jagung. Petani di desa ini aktif menanam jagung secara musiman. Meskipun potensi jagung di Desa Socah cukup tinggi, namun petani menghadapi beberapa tantangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang meliputi luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk urea, dan juga pupuk kandang yang mempengaruhi produksi serta tingkat efisiensi teknis usaha tani jagung di Desa Socah, Bangkalan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian jagung. Jagung adalah sejenis tanaman biji-bijian yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung. Faktor produksi adalah semua unsur yang termasuk dalam kegiatan produksi yang menciptakan nilai guna barang atau jasa. Hasil produksi jagung juga dapat tingkatkan dengan beberapa cara, yaitu memaksimalkan penggunaan faktor-faktor produksi agar lebih efisiensi dan efektif. Faktor yang diperhatikan dalam produksi adalah tanah, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida. Faktor produksi tersebut sangat penting untuk menunjang keberhasilan produksi jagung. Selanjutnya yaitu fungsi produksi frontier ke-12, yaitu fungsi produksi yang digunakan untuk mengukur fungsi sebenarnya. Dari letak fungsi frontier yang menggunakan atau yang mengungkapkan bahwa fungsi produksi marginal merupakan hubungan teknis antara input produksi dan output produksi yang terletak pada garis isochron. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang mana pengambilan data ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Dimulai dari akhir bulan Mei hingga pertengahan Juni. Riset ini memerlukan sebuah data yang mengenai produksi atau Y, jagung yang dapat didapatkan dalam sekali masa panen. Luas X1, panen yang digunakan terdapat usaha tani jagung. Jumlah atau banyaknya benih X2 yang digunakan dalam usaha tani jagung, pupuk organik X3 yang digunakan pada usaha tani jagung, dan juga pupuk urea X4, lalu banyaknya tenaga kerja X5 yang dilakukan pada kegiatan usaha tani jagung. Selanjutnya yaitu metode analisisnya menggunakan analisis stok frontier dengan pendekatan maksimum Likert estimates atau MLE. Adapun rumusnya yakni yang pertama ln YI sama dengan ln B0I beta 0I plus beta 1 ln X1I plus beta 2 ln X2I plus beta 3 ln X3I plus beta 4 ln X4I plus beta 5 ln X5I plus V I min UI. Yang kedua yaitu TE sama dengan YI per YII. Baik, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, untuk tabel pertama dapat dilihat dari karakteristik responden petani. Di sini ada 4 karakteristik, yaitu umur, lama pendidikan, pengalaman bertani, dan juga frekuensi penyuluhan. Untuk karakteristik umurnya sendiri, jumlah petani paling banyak, yakni antara 41 sampai 50 tahun, ukuran produktif warga Desa Soca. Untuk lama pendidikannya sendiri, jumlah pendidikan terbanyak yakni dengan lulusan SD. Lalu untuk pengalaman bertani dengan jumlah pengalaman terbanyak yakni antara 20 sampai 30 tahun dengan 17 petani. Lalu yang terakhir yakni frekuensi penyuluhan dengan jumlah petani terbanyak yakni lebih dari 5 kali dalam frekuensi penyuluhan. Untuk di analisis faktor produksi usaha tani menggunakan metode OLS ini dapat dilihat dari tabel 2 sendiri. Dapat diketahui bahwa dari 5 variabel tersebut yang berada di tabel 2, terdapat 2 variabel yang berpengaruh positif terhadap produksi usaha tani jagung, yakni variabel luas lahan dan juga tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya peningkatan input luas lahan dan juga tenaga kerja dapat diketahui akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi jagung. Sedangkan terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi usaha tani jagung, yakni benih, pupuk urea, dan juga pupuk kandang. Lalu untuk yang tabel 3 sendiri menggunakan metode MLE dengan fungsi produksi frontier. Di sini dapat diketahui bahwasanya dari 5 variabel tersebut yang dimasukkan ke dalam model terdapat 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi jagung, diantaranya luas lahan, benih, tenaga kerja, dan juga pupuk urea. Namun terdapat 1 variabel yang memiliki pengaruh negatif yakni pupuk urea, lainnya memiliki pengaruh positif. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi jagung yaitu pupuk kandang.
Pada kasus ini, petani di Desa Soca tidak memperhatikan pupuk kandang. Penggunaan pupuk di mana pupuk yang digunakan tidak sesuai sehingga dapat berpengaruh terhadap produksi jagung dan akan terjadi kegagalan atau kecacatan dalam masa panen jagung serta tidak mempengaruhi produksi jagung di Desa Soca secara signifikan. Nah, untuk tabel 4-nya sendiri yakni analisis tingkat efisiensi teknis pada usaha tani jagung di Desa Soca ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4 ini di mana diketahui bahwasanya dari jumlah responden petani jagung di Desa Soca ini dengan jumlah responden 30 petani ini memiliki tingkat efisiensi teknis usaha tani jagung yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dikarenakan memang adanya perbedaan dari hasil kuesioner setiap responden. Dari tabel 4 ini dapat diketahui bahwa nilai efisiensi teknis petani usaha tani jagung di Desa Soca ini memiliki nilai dengan 4 tingkatan, di mana pada tingkat efisiensi teknis paling rendah yakni dengan nilai 0,800 sampai 0,850 dengan jumlah petani 2 orang. Dan petani tersebut masih dapat dikatakan tergolong layak dalam menjalankan usaha taninya dikarenakan nilai efisiensi teknis tersebut lebih dari 0,8. Begitu juga dengan tingkat efisiensi teknis antara 0,851 sampai 0,900 dengan satu petani saja. Untuk tingkat efisiensi teknis antara 0,901 sampai 0,950 dengan 3 petani jagung. Sedangkan untuk nilai efisiensi teknis lebih dari 0,951 ini memiliki jumlah petani yang cukup besar, yakni hampir setengah dari jumlah petani dari jumlah responden tersebut, yakni dengan jumlah 20 petani yang usaha tani jagungnya layak untuk dikembangkan secara teknis. Pada hasil analisis tingkat efisiensi teknis usaha tani jagung ini, terdapat nilai tertinggi, yakni diperoleh oleh responden ke-11, di mana nilai tersebut lebih dari 0,8, yakni sebesar 0,994, atau dapat dikatakan hampir dikatakan dengan sempurna. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden 11 ini dapat menjalankan usaha tani jagung sudah mampu berproduksi secara teknis dan layak untuk dijalankan. Untuk rata-rata efisiensi teknis produksi jagung di Desa Soca ini memiliki rarataan sebesar 0,964. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya di daerah Desa Soca ini sudah layak untuk berproduksi secara efisiensi. Baik, untuk selanjutnya di tabel 4, hasil analisis faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis usaha tani jagung di Desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Dapat diketahui bahwasanya faktor sosial ekonomi yang mampu mempengaruhi inefisiensi produksi usaha tani jagung ini ada umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan frekuensi penyuluhan. Pada faktor umur itu berpengaruh terhadap inefisiensi ke arah yang negatif. Begitu juga dengan tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Selanjutnya untuk variabel frekuensi penyuluhan yang mana sama halnya dengan variabel lainnya, ya ini berpengaruh signifikan namun dengan arah yang positif. Kemudian untuk tabel yang ke-6, hasil analisis usaha tani jagung dengan MLE di Desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Dapat dilihat dari tabel 6 ini, dapat diketahui bahwa nilai gamma sebesar 0,98%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis 0,2% dari luar teknis. Sedangkan untuk LR test ini digunakan untuk mendeteksi di lapang terhadap faktor yang mempengaruhi inefisiensi atau tidak. Di mana jika H0 diterima, maka tidak ada kasus inefisiensi. H1 ditolak, maka sama dengan ada kasus inefisiensi. Untuk selanjutnya, yakni kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, faktor produksi usaha tani jagung di Soca dapat dilihat dari hasil analisis menggunakan fungsi produksi. Diketahui dari 5 variabel, yaitu luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk kandang, dan tenaga kerja, terdapat variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap produksi jagung, yaitu luas lahan dan tenaga kerja. Koefisien luas lahan sebesar 0,782, di mana jika luas lahan ditambah 1%, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 0,782%. Maka produksi jagung akan bertambah sebesar 0, koefisien tenaga kerja sebesar 0,081, di mana jika tenaga kerja ditambah 10%, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 0,081%. Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi dengan pendekatan MLE, diketahui dari 5 variabel tersebut, terdapat 4 variabel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi jagung, diantaranya yaitu luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk urea. Hasil analisis yang mempengaruhi inefisiensi teknis pada usaha tani jagung di Desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Diketahui faktor sosial ekonomi yang mampu mempengaruhi inefisiensi produksi usaha tani jagung, yaitu 5 variabel, meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, serta frekuensi penyuluhan. Dari hasil analisis MLE, usaha tani jagung ini dapat diketahui number of restrictions berada pada DF6 dengan nilai kode PALM 0,01 atau 1%. Sehingga di dalam faktor produksi ini tidak ada kasus inefisiensi. Sekian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.